Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Ibu akan menyampaikan materi tentang struktur teks eksposisi dan kebahasaan teks eksposisi. Ya, tujuannya tentunya agar kalian dapat memahami struktur teks eksposisi ini terdiri dengan apa saja dan hal apa saja dari kebahasaan yang terdapat dari teks eksposisi atau yang terdapat dalam teks eksposisi. Ya, jadi ada unsur-unsur bahasa yang memang sering ada pada teks eksposisi. Ya, kita lanjutkan. Ya, struktur teks eksposisi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada tesis, yaitu berisikan isu, permasalahan, dan pandangan penulis. Jadi bagian tesis ini ketika sebelum adanya penulisan teks eksposisi, tentunya penulis teks eksposisi ini akan melihat isu apa atau permasalahan apa yang sedang berkembang dalam masyarakat. Nah, jadi dari isu dan permasalahan itu nantinya ada pandangan penulis yang disampaikan dari permasalahan itu apa. Apakah dari permasalahan ini itu dapat berujung pada hal positif atau dia menanggapi hal ini jadi negatif atau seperti apa. Ya, jadi dari isu permasalahan itu nanti akan dikembangkan berdasarkan pandangan penulis dalam menyikapi isu atau permasalahan. Nah, itu ada pada bagian tesis. Ya, kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu ada rangkaian argumen. Nah, rangkaian argumen ini berisikan pendapat dan juga fakta. Nah, jadi bukan hanya pendapat saja yang nantinya akan dituliskan dalam rangkaian argumen, tapi juga ada fakta-fakta yang tentunya akan mendukung pendapat dari penulis teks eksposisi. Ya, berikutnya yang ketiga itu ada penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini berisikan simpulan atau rangkuman dari keseluruhan teks eksposisi ini. Nah, jadi setelah ada hal-hal yang disampaikan dari mulai pandangan penulis, kemudian diikuti dengan pendapat serta fakta-fakta, nanti di bagian penegasan ulang itu ada simpulan. Jadi ada kesimpulan dari seluruh hal yang sudah dibahas, atau kemudian ada pula rangkuman. Jadi keseluruhan dari hal-hal yang sudah dibahas itu nanti akan ditegaskan kembali, ada rangkumannya kembali di akhirnya. Nah, ini ada pada bagian penegasan ulang atau penegasan kembali. Ya, selanjutnya di sini ada teks eksposisi yang judulnya pengaruh negatif televisi. Ya, sebenarnya ini adalah teks-teks yang nantinya akan saya sajikan. Ini sebenarnya adalah teks eksposisi yang menjadi satu bagian. Jadi ada satu teks eksposisi yang memang bagiannya ini utuh, tapi di sini saya sudah membagikan berdasarkan strukturnya agar supaya kalian dapat lebih memahami struktur-strukturnya. Ya, kita mulai dari struktur yang pertama, yaitu tesis. Nah, tesis ini tadi berisikan apa? Ya, isu, kemudian permasalahan dan pandangan penulis. Ya, kita baca dulu teksnya. Ya, waktu luang yang dihabiskan hanya untuk menonton televisi sama dengan menghabiskan waktu berharga yang lebih baik dapat dihabiskan dalam kegiatan yang bermanfaat dan sehat seperti berolahraga dan membaca. Selain itu, hanya menonton televisi juga berarti menghabiskan waktu yang seharusnya dapat digunakan bersama keluarga. Selain itu, dibandingkan dengan hanya menonton televisi, banyak kegiatan lain yang lebih bermanfaat, seperti bersosialisasi dengan lingkungan sekitar ataupun melakukan hobi. Ya, di sini kenapa dikatakan tesis? Karena penulis memosisikan dirinya dengan asumsi bahwa waktu luang yang digunakan untuk menonton televisi adalah kegiatan yang sia-sia. Ya, jadi di sini ada permasalahan yang disampaikan oleh penulis. Jadi ada permasalahan bahwa
banyak orang menghabiskan waktu luang itu hanya untuk kegiatan menonton televisi. Padahal banyak hal, menurut penulis ini, sebenarnya banyak hal yang lebih baik dilakukan selain hanya menonton televisi. Ya, selanjutnya kita lanjut ke struktur yang kedua, yaitu rangkaian argumen ini berisikan pendapat maupun fakta-fakta. Ya, kita baca dulu paragraf yang kedua. Televisi adalah salah satu media yang efektif yang digunakan untuk menyebarkan segala bentuk produk. Anak-anak yang menonton televisi tanpa adanya pengawasan menyebabkan pengaruh yang buruk, seperti adegan-adegan dewasa ataupun iklan-iklan yang dapat menjadikan seseorang untuk menjadi konsumtif. Iklan dan film, cerita yang disajikan dengan menarik sangat memengaruhi pikiran sehingga memengaruhi perilaku seseorang, terlebih anak-anak. Ya, kenapa dari paragraf ini dinyatakan sebagai rangkaian argumen? Ya, karena penulis menjelaskan bahwa televisi mengandung pengaruh buruk yang mendukung tesisnya tadi. Ya, jadi di sini kan dituliskan bahwa ada pendapat-pendapat dari penulis mengenai pengaruh-pengaruh televisi, dan di sini juga ada fakta-faktanya. Kenapa dikatakan fakta-fakta? Karena banyak iklan-iklan, ya kan? Nah, di televisi itu kan pasti ada iklan-iklan. Nah, iklan-iklan itu pengaruhnya mungkin dapat menyebabkan orang menjadi lebih konsumtif. Jadi ada orang yang melihat iklan kemudian jadi tergoda untuk membeli barang yang mungkin sebenarnya tidak diperlukan, seperti itu. Ya, berikutnya struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang atau penegasan kembali. Ya, saya bacakan paragraf ketiga. Televisi adalah salah satu sarana rekreasi, tetapi penggunaannya yang berlebihan dapat merusak kesehatan fisik dan mental seseorang. Waktu luang sangat berharga jika hanya dihabiskan untuk menonton televisi. Hanya akan berujung pada hal yang sia-sia dan tidak menguntungkan pada masa yang akan datang. Ya, kenapa bagian ini dikatakan penegasan kembali? Ya, karena penulis menegaskan kembali efek negatif dari menonton televisi, seperti halnya pada bagian tesis. Ya, tadi kan di bagian tesis ada kalimat yang menunjukkan bahwa ada hal lain yang lebih bermanfaat untuk mengisi waktu luang dibandingkan hanya dengan menonton televisi. Nah, di sini penulis juga menyampaikan kembali bahwa ada waktu luang yang sangat berharga jika hanya dihabiskan untuk menonton televisi. Ya, kemudian ada pula hal-hal yang memang disampaikan efek negatifnya. Ya, jadi di sini kan emang ada hal yang ditegaskan kembali atau ada hal yang diulang kembali dari sebelumnya. Ya, berikutnya unsur kebahasaan dari teks eksposisi. Ya, kita lanjut berikutnya. Yang pertama itu ada kata-kata teknis atau peristilahan. Ya, di sini ada penjelasannya. Ya, jadi sebenarnya untuk kata teknis atau peristilahan ini adalah tergantung kepada topik yang diangkat dalam teks eksposisi. Misalnya topik yang diangkat adalah topik kehutanan, maka istilah-istilahnya itu ada tentunya istilah-istilahan yang berhubungan dengan topik kehutanan, yaitu ada penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gambut, dan sektor kehutanan. Nah, ini kan adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan topik kehutanan. Nah, jadi istilah-istilah ini tergantung pada topik dari teks eksposisi. Ya, saya hapus terlebih dahulu agar tidak menghalangi teks berikutnya. Ya, selanjutnya yang kedua menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Nah, kausalitas ini adalah hubungan sebab akibat. Jadi kata-kata yang ditunjukkan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat.
yaitu diantaranya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, ini adalah dapat dikatakan konjungsi-konjungsi yang menunjukkan adanya hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Selanjutnya di sini ada yang menyatakan hubungan kronologis. Kronologis ini merupakan keterangan waktu maupun perbandingan atau pertentangan. Nah, ini berarti ada dua hal yang disampaikan. Yang pertama hubungan kronologis ya, dan selanjutnya ada perbandingan atau pertentangan. Ya, di sini ada contohnya, contohnya yaitu sebelum itu, kemudian, pada akhirnya. Ini adalah yang menunjukkan hubungan kronologis atau keterangan waktu. Ya, nah untuk sebaliknya berbeda halnya, namun ini merupakan yang menunjukkan adanya perbandingan atau pertentangan. Ya, selanjutnya di sini ada kata-kata kerja mental. Yaitu kata-kata apa sih kata-kata kerja mental itu? Ya, ini kata-kata kerja mental adalah kata-kata yang menunjukkan respon dari seseorang ketika melihat suatu permasalahan. Ya, seperti halnya respon, ada kan respon tersebut ada yang kata-katanya diharapkan, berarti ada hal-hal yang diharapkan, misalnya dari hal permasalahan yang sudah disampaikan. Kemudian ada memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Nah, ini hanya contoh-contohnya saja. Berikutnya kata-kata perujukan. Nah, di sini kata-kata perujukan berarti adalah kata-kata yang merujuk pada suatu hal atau suatu data. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Misalnya seperti berdasarkan data, berarti ada data yang disampaikan sebelumnya. Kemudian merujuk pada pendapat, berarti ada pendapat dari seseorang yang dituliskan di sini. Ya, selanjutnya ada menggunakan kata-kata persuasif. Ya, persuasif itu adalah kata-kata yang tujuannya adalah mengajak. Ya, contohnya adalah hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Nah, ini kan adalah kata-kata yang tujuannya adalah mengajak seseorang atau mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya denotatif, yaitu kata-kata yang memiliki makna sebenarnya, karena memang tujuan dari teks eksposisi adalah menambah wawasan. Berarti memang tujuannya adalah memberikan makna-makna yang sebenarnya. Jadi agar supaya pembaca ini tidak salah mengartikan bahwa tujuan dari teks eksposisi ini adalah untuk menyampaikan suatu topik yang berkenaan dengan permasalahan yang terjadi pada masyarakat atau bagian tertentu. Jadi digunakanlah kata-kata denotatif agar pembaca lebih mudah memahaminya. Ya, berikutnya di sini ada soal kalian untuk menentukan struktur dan kebahasaan. Ya, tadi kan sudah dijelaskan ya, struktur dari teks eksposisi dan unsur kebahasaan apa saja yang mungkin terdapat dari teks eksposisi. Nah, jadi di sini ada teks eksposisinya, itu proses hujan judulnya. Nah, nanti kalian diminta untuk menentukan struktur dan kebahasaannya. Jadi nanti kalian tentukan strukturnya mulai dari yang pertama itu tesis, bagian mana saja kalian tuliskan. Kemudian kenapa, alasannya, kenapa hal ini disebut dengan tesis. Ya, selanjutnya di sini ada kebahasaannya. Nah, kebahasaannya nanti kalian tentukan ada kebahasaan apa saja sih yang terdapat dalam teks ini. Ya, selanjutnya saya rasa sudah cukup. Semoga yang saya jelaskan sudah dapat kalian pahami. Jika memang belum, dapat kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.